ada Sastra Harsa, juga Sastra Nendra, kemudian juga Baskara Cipta, kemudian juga ada Mahardika Ashabiah, kemudian juga Lumina Farisah Rajat juga ada. Bersastra dengan harsa, berarti bersastra dengan bahagia, bersastra dengan gembira. Halo Sobat Asajiwa, selamat datang di podcast Asajiwa. Podcast ini adalah salah satu program kerja dari HMJBSA 2024-2025 di bidang Medpers. Di episode kali ini kami akan memperkenalkan HMJBSA periode 2024-2025. Oke guys, jadi di sini kami menghadirkan dua narasumber terkeren nih guys, yaitu ada Fikri dan Haikal, di mana mereka adalah ex-op dari HMJ BSA periode 2024-2025. Silahkan guys, duduk di sini. Boleh diperkenalkan yang mana Fikri, mana Haikal? Oke teman-teman, bismillah. Perkenalkan, saya Fikri Ramdhani Nur sebagai Ketua Umum di Himpunan Mahasiswa Jurusan Bahasa dan Sastra Arab periode 2024-2025. Halo teman-teman, saya Haikal Maulana Zaki. Saya di sini sekarang menjabat sebagai Sekretaris Umum di Himpunan Mahasiswa Jurusan Bahasa dan Sastra Arab periode 2024-2025. Oke guys, jadi sekarang kita udah tahu ya narasumber terkeren kita ini, dan di sini kita akan membahas tentang lebih jauh tentang HMJ BSA periode 2024-2025. Hal pertama yang harus kita ketahui yaitu tentang nama kabinet dari HMJ periode sekarang, yaitu kita mengangkat nama Sastra Harsa, betul ya Tum? Nah, apa sih itu Sastra Harsa? Nah, saya ingin menanyakan nih kepada antum-antum semua, apa sih yang melatar belakangi pembentukan kabinet ini, dan mengapa Sastra Harsa dipilih sebagai identitas kabinet? Apakah ada makna khusus di balik kata Sastra Harsa ini? Siapa sih yang mau jawab? Silakan. Sekum lah. Oh, boleh. Mungkin tadi ya mengenai melatar belakangi hadirnya dari Sastra Harsa itu sendiri. Mungkin kita kembali ke track record aja ketika baru kita dilantik bareng-bareng dengan seluruh pengurus di bulan awal-awal Juli akhir Juli kalau tidak salah. Di situ mungkin sudah ada hawar-hawar bahwa nama kabinet itu kita harus segera dibentuk lah gitu. Untuk apa? Untuk ya menguatkan identitas sekarang, karena identitas yang kemarin itu sudah diganti, karena yang identitas sekarang itu harus lebih baru lagi, karena dan periode sekarang itu sudah lebih baru lagi. Dan terobosan dari ketua sekarang itu menginginkan jadi semuanya itu memiliki hak suara untuk mengemukakan semua pendapatnya mengenai nama kabinet berikut juga filosofinya. Selang beberapa waktu, setelah mungkin ya hampir 1 bulan berjalan, dan kita juga sudah melaksanakan rapat kerja dan sudah disahkan beberapa program-program kerja dari mulai bidang-bidang kami di PAO, kemudian di PI, kemudian di Medpers, kemudian di Senor, dan kemudian di DSJ. Dan tidak lupa juga di bidang SOP, kita juga sudah disahkan keseluruhan program kerja bidang, dan di situ mungkin belum ada mengangkat isu kembali mengenai nama kabinet tersebut. Jadi di situ ketua mencoba kembali untuk mengangkat, ayo kita cobalah nama kabinet, ayo teman-teman kita bikin nama kabinet, mangga dari teman-teman semuanya barangkali ada yang memiliki sebuah saran ataupun sebuah opini mengenai nama-nama kabinet. Dimulai mungkin dari beberapa teman-teman yang sudah mengasumsikan mengenai nama-nama kabinet itu. Dan sudah terkumpul ada sekitar berapa ya? 10 atau 11 lah gitu dari teman-teman juga. Kayaknya benar-benar excited lah untuk benar-benar
mengharumkan nama kabinet di periode sekarang ini. Ada apa aja sih? Nah, untuk nama-namanya tuh ada Sastra Harsa, kemudian juga Sastra Nendra, kemudian juga Baskara Cipta, kemudian juga ada Mahardika Ashabiah, Wow. kemudian juga Lumina, Farisah Rajat juga ada. Dan mungkin di situ ya banyak juga pilihan, dan mungkin di situ saya langsung memberikan sebuah opsi atau sebuah pilihan di forum internal pengurus untuk kiranya teman-teman itu mengirimkan suaranya. Dan di situ kan teman-teman juga sudah mengirimkan beberapa opini mengenai filosofi mereka dan mengangkat tentang apa di kabinet-kabinet tersebut. Sering berjalannya waktu ya terus dipilih nama kabinet tersebut, kemudian beberapa hari, dan Sastra Harsa lah yang terpilih sebagai poin terbanyak dalam pemilihan nama kabinet. Mungkin di situ. Ya mungkin di situ untuk nama kabinet tersebut. Makanya kenapa periode sekarang, di periode 2024-2025 dengan nama kabinet Sastra Harsa. Seperti itu. Terus apa sih makna di balik kata Sastra Harsa itu? Mungkin kepikiran gue tahu. Gini ya, mungkin ngomongin masalah nama kabinet, mau sombong sedikit ya. Pada akhirnya ketika para pengurus itu mengirimkan nama-namanya juga, tapi tetap yang namanya hegemoni ketua kan kuat. Betul. Pada akhirnya Sastra Harsa itu muncul daripada Fikri Ramdhani Nur Betul. sebagai ketua umum. Iya. Namun ya saking hebatnya dan saking kerennya gitu, sampai gak ada yang bisa untuk menyaingi suara tersebut. Nah, kenapa Sastra Harsa itu dijadikan ataupun dilandingkan sebagai nama kabinet? Sastra ya tentu kita tahu maknanya seperti apa karena kita anak sastra. Masa keterlaluan lah ketika kita tidak mengetahui makna daripada sastra itu sendiri. Sedangkan Harsa itu berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti kebahagiaan ataupun kegembiraan. Nah, maksud saya gimana caranya HMJBSA itu bisa bekerja dengan ceria, bisa bekerja dengan gembira. Pada akhirnya gimana caranya kita menggunakan sastra itu dengan harsanya, bersastra dengan harsa, berarti bersastra dengan bahagia, bersastra dengan gembira. Karena nantinya nyambung ke masalah visi dan misi saya, yang mana ingin keharmonisan itu lewat kebahagiaan dan juga lewat kegembiraan, gitu mungkin. Sangat bagus ya guys. Iyalah. Tadi sudah diungkit ya guys tentang visi dan misi. Nah sekarang lanjut, apa sih visi yang akan dibawakan oleh Tung Fikri sendiri dalam kepengurusan sekarang, dan dengar-dengar ada nilai-nilai yang akan dibawa dalam kepengurusan sekarang. Untuk visi dan misi, tentunya visi saya itu sangatlah gampang dan teman-teman pun pasti gampang untuk memahaminya. HD. Visi saya itu HD, 4 kata, 4 huruf, HADE. Yang pertama harmonis, yang kedua apresiasi, yang ketiga distribusi, yang keempat earning. Mengapa visi itu lahir? Pada akhirnya visi itu lahir daripada hasil analisis terhadap apa-apa yang dibutuhkan oleh masyarakat BSA secara umumnya, juga oleh pengurus internal HMD secara khususnya. Maka dirasa tentang HD ini perlu dimunculkan dan perlu dirapatkan kembali, perlu diberikan pemahaman untuk semua orang mengetahui bahwa kita ini harus HD di setiap saatnya gitu. Untuk misinya tentu ada 5 poin di misi saya, yang tidak lain dan tidak bukan itu untuk mengembangkan. Yang pertama itu optimalisasi PSO. Juga yang kedua itu untuk ingin membentuk insan-insan jiwa yang insaf dan sadar. Tentunya insaf dan sadar di sini untuk menopang adanya eling lan waspodo pada akhirnya yang ada di visi saya. Juga pengoptimalan potensi-potensi yang dimiliki oleh mahasiswa BSA, yang harapannya itu mahasiswa BSA memiliki daya saing juga daya jual yang dapat membedakan antara mahasiswa BSA dengan mahasiswa yang lainnya. Juga nilai apa sih yang bakal dibawa? Tentunya suatu kecacatan bagi suatu organisasi ketika tidak ada nilai yang dibawa di dalamnya.
kita jangan sampai berangkat daripada kekosongan. Dirasa 4 nilai tadi, 4 visi saya itu dijadikan sebagai nilai yang harus kita bawa untuk mencapainya insan ulul albab. Yang mana kita harus tahu bahwa insan ulul albab itu adalah seseorang yang selalu haus akan ilmu pengetahuan, Betul. tanpa melupakan relasi mereka dengan Tuhan, dengan manusia, juga dengan alamnya. Sehingga pada akhirnya akan tercipta teman-teman BSA yang berpikir dialektis, bersikap kritis, juga bertindak transformatif. Itu yang menjadi capaian untuk setiap individu yang ada di BSA pada akhirnya. Gitu mungkin. Oke, terus bagaimana sih nilai-nilai HD ini akan diterapkan dalam semua program-program yang ada di HMJ sendiri? Tentu pertama, harmonis. Satu organisasi saya rasa tidak bisa hidup ataupun tidak bisa melaksanakan program kerjanya dengan lancar itu ketika tidak terjalin kekeluargaan di dalamnya. Maka sebelum kita mengatur, sebelum kita mencoba untuk dunia yang lebih luar, maka internal pengurus HMJBSA yang harus kita benahi. Maka harmonis itu menjadi dasar daripada baik. Harmonis itu menjadi dasar dari seluruh program yang akan dilaksanakan. Maka setiap bidang itu harus selalu eling, harus selalu insaf dan sadar bahwa kita melaksanakan program kerja ini harus dengan kerukunan, juga harus dengan keakraban sama satu sama lain. Juga apresiasi. Seperti apa sih apresiasi kalau misalkan kita ini bisa dikat kan? Sekarang misalkan apresiasi. Semisal ada program PI yang mana minat dan bakat mahasiswa, juga pengolahan ataupun pembelajaran dasar tentang kebahasaan itu dihadirkan, yang pada akhirnya kita mengapresiasi siapa saja mahasiswa yang memiliki potensi di bidang tersebut. Jangan dulu ngomongin masalah memberikan hadiah, tapi ketika kita sudah memberikan wadah buat mereka, itu sudah termasuk apresiasi. Juga pada akhirnya harapan besar itu ada terlaksananya acara apresiasi seni, budaya, dan olahraga yang mungkin nantinya itu dipegang oleh bidang pengembangan aparatur organisasi, juga oleh bidang seni dan olahraga. Untuk didistribusi, itu kita ingin mengoptimalkan potensi-potensi yang ada di mahasiswa BSA, sehingga nama BSA UIN Bandung itu bisa agung di luar sana. Seperti ya, lagi-lagi sombong ya. Kemarin kita bisa menjadi juara umum di acara Festival Sastra Arab tingkat ASEAN. Tingkat ASEAN loh gitu. Kita bisa menakluki. Makanya sepertinya bukan lagi level kita untuk mengikuti lomba-lomba di tingkat nasional, karena ASEAN pun udah lewat, apalagi nasional gitu. Saking dewa-dewanya mahasiswa BSA. Wow. Sama sekali ya guys. Gitu. Untuk eling, insaf dan sadar itu diperlukan ketika teman-teman akan menjalankan program kerjanya, akan melaksanakan tanggung jawabnya di HMJBSA. Dirasa perlu untuk teman-teman merefleksikan kembali tentang tugas dan fungsi daripada diri teman-teman, di mana posisi teman-teman di internal HMJ itu sendiri. Seperti itu mungkin deh. Oke guys, jadi udah tahu kan bagaimana mengimplementasikan nilai-nilai ini di kepengurusan HMJBSA ini. Dan selanjutnya
apa sih harapan kalian terhadap keterlibatan mahasiswa dalam kabinet ini? Juga bagaimana cara Kabinet Sastra Harsa ini mendorong partisipasi aktif mahasiswa dalam kegiatan berorganisasi? Siapa yang mau jawab? Boleh langsung berpikir dulu aja. Jadi gitu. Boleh. Oke. Posisi himpunan mahasiswa jurusan Bahasa dan Sastra Arab pada akhirnya tidak lain dan tidak bukan itu sebagai penyambung lidah dari mahasiswa ke birokrat, begitupun sebaliknya. Lantas, apa daya kita tanpa teman-teman insan sajiwa? HMJ itu hanya menjadi wadah, HMJ hanya menjadi Jadi wadah. HMJ hanya menjadi wadah yang pada akhirnya tetap kegiatan-kegiatan yang ada di HMJ itu besar harapan untuk bisa diikuti dan bisa dibersamai oleh insan-insan sajiwa mulai dari angkatan 2020 sampai sekarang angkatan 2024. Jadi harapan saya sangat besar dengan keterlibatan teman-teman insan sajiwa dari angkatan 2020 sampai 2024 untuk bisa berpartisipasi dalam seluruh program kerja yang ada di Himpunan Mahasiswa Jurusan Bahasa dan Sastra Arab 2024-2025. Apalah daya kami tanpa kalian. Oke. Tapi bagaimana sih cara kalian untuk mengajak mahasiswa sajiwa ini berpartisipasi dalam sebuah organisasi atau kepanitiaan yang ada di himpunan BSA ini? Kita sedikit throwback tentang visi daripada HMJ BSA itu sendiri. Ada harmonis. Tadi saya katakan bahwa harmonis di sini bukan hanya untuk internal pengurus, tapi juga untuk seluruh mahasiswa BSA, yang mana tidak ada yang membedakan satu sama lain. Angkatan itu hanya membedakan tahun masuk, tetapi kekeluargaan kita harus tetap satu. Pada akhirnya kedekatannya gerakan akar rumput yang kita lakukan. Kita mulai mendekati setiap ketua angkatan yang ada di jurusan BSA, juga berbicara terkait apa-apa yang mereka inginkan, dan akhirnya di bidang data sosial dan jaringan itu melakukan bonding kosma, ngobrol bersama kosma-kosma untuk mengetahui bagaimana keluhan ataupun apa-apa yang menjadi kendala itu selama 1 bulan 2 kali. Itu ya tidak lain untuk agar HMJ BSA itu kerasa, agar HMJ BSA itu kelihatan adanya gitu. Cukup? Cukup. Oke, teman-teman udah dijelaskan ya bagaimana cara Kabinet Sastra Harsa ini untuk mengajak mahasiswanya berpartisipasi dalam keorganisasian maupun kepanitiaan yang ada di dalamnya. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir ya, Pak Ketum dan Pak Sekum. Apa sih yang kalian harapkan dan apa yang kalian harapkan untuk dicapai dalam Kabinet Sastra Harsa ini dalam 1 tahun ke depan, dan bagaimana mahasiswa bisa berkontribusi secara konkret dalam mencapai visi dan misi yang antum tadi paparkan? Harapan besar untuk 1 periode ke depan tentunya yang pasti menjadi harapan bagi saya pribadi, khususnya bagi kita semua sebagai pengurus himpunan mahasiswa jurusan BSA 2024-2025, itu kita ingin husnul khotimah. Itu harapan besarnya untuk 1 ke depan. Juga ingin apa-apa yang telah kita rencanakan, apa-apa yang telah dicantumkan di Grand Design, apa-apa yang sudah disusun sedemikian rupa itu bisa tercapai juga, sehingga insan-insan sajiwa yang ada di BSA sekarang dari 2020 sampai 2024
itu insaf dan sadar terhadap identitas mereka sebagai mahasiswa BSA. Lantas keberpihakan mereka seperti apa, harus seperti apa mereka di jurusan. Dan pada akhirnya seluruh program kerja itu ingin dilandingkan dengan husnul khotimah, dan kontribusinya dengan cara saya berharap teman-teman BSA itu bisa mengikuti segala bentuk kepanitiaan, juga segala bentuk acara yang diadakan oleh BSA. Semisal nanti di dekat-dekat ini ada prosa, juga ada karba, nantinya akan ada gradasi yang itu event mau sombong lagi nih. Wow, semua lagi nih guys. Gradasi di Indonesia itu udah menjadi event yang sangat gede, dan orang-orang ketika mau daftar ke gradasi itu mikir-mikir lagi bisa juara atau enggak, saking bergengsinya Iya, event gradasi ini. Maka apakah kita yang di internal jurusannya itu gak tertarik buat ikut ke gradasi gitu? Maka tanda tanya yang sangat besar ketika insan-insan sejiwa tidak mau mendukung akan acara gradasi ini landing. Seperti itu mungkin deh. Mungkin dari Pak Sekum sendiri, apa harapan 1 tahun ke depan di HMJ BSA ini? Apa ya? Sebenarnya memang sudah banyak sih apa yang dijelaskan oleh Ketum Perki, ya bahwa ya dari semua kepengurusan juga kan ya berharap husnul khotimah pada akhirnya, dan juga ya banyaknya perbaikan dari diri masing-masing dari pengurus internal itu sendiri, kayak gitu banyaknya. Karena mungkin berkaca dari sebelum-sebelumnya kan banyaknya teman-teman yang memang kurangnya minat dalam mengikuti kepanitiaan itu sendiri, mungkin ya kurangnya sedikit dorongan dari teman-teman pengurus itu sendiri untuk mengajak di kepanitiaan itu sendiri, khususnya yang tadi yang disebutkan itu mengenai gradasi kan itu ya bisa dibilang tadi kata Tembiki itu bener-bener event yang besar, event nasional loh. Iya. Dari mana-mana juga ada, dari Kalimantan ada, Sulawesi ada, Sumatera juga ada gitu. Seperti itu mungkin. Oke guys, jadi ini adalah pertanyaan terakhir buat narasumber kita yang keren-keren ini. Ada closing statement mungkin dari bapak-bapak Exop HMJ. Dari saya mungkin kita semua ya harus menjadi insan-insan sejiwa yang selalu haus akan ilmu pengetahuan, juga yang selalu insaf dan sadar akan posisi kita itu seperti apa. Terakhir mungkin kata-kata dari saya, ilmu dan bakti kuberikan, adil dan makmur kuperjuangkan. Sekian. Oke, dari Mas Sekum Cukup. tidak ada, cukup. Oke guys, jadi kesimpulan obrolan kita hari ini adalah tentang visi ketua HMJ kita yang menghadirkan HD. Apa itu HD? Harmonis, apresiasi, distribusi, dan eling. Nah, mungkin teman-teman semua bisa dipahami dalam obrolan kita hari ini. Dan yang terakhir mungkin ya, saya Ade Sophia pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.